Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Zahra. Saya Nafisah Hidayah. Kami dari PBA 1 ingin menyampaikan materi filsafat pendidikan Islam yang berjudul Hakikat Alam Semesta dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam. Alam semesta perlu dibahas karena Allah begitu istimewa dan banyak yang bisa dipelajari di dalamnya. Semakin jauh manusia mengungkap alam semesta beserta skala, ruang dan waktunya yang luas serta keanekaragaman sub-objeknya yang tak terkira. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan pengertian. Secara bahasa, alam semesta merupakan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan secara filosofis, alam merupakan kumpulan substansi yang telah tersusun dari materi dan bentuk yang ada di langit dan di bumi. Pemaknaan satu sisi alam semesta dapat didefinisikan sebagai kumpulan jauhar yang tersusun dari maddah, yaitu materi, dan surah, yaitu bentuk, yang dapat diklasifikasikan ke dalam wujud konkret, syahadah, dan wujud abstrak, goib. Kemudian dari sisi lain, alam semesta bisa juga dibagi ke dalam beberapa jenis seperti benda-benda padat, jamadat, tumbuh-tumbuhan, nabati, atau hewan, hayawanat, dan manusia. Alam diciptakan untuk dimanfaatkan manusia dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, maka tidak sepantasnya untuk kita merusak alam semesta ini. Di dalam Al-Quran, pengertian alam semesta dalam arti jagat raya dapat dipahami dengan istilah as-samawat wal-ard wa ma bainahuma. Istilah ini ditemui di dalam beberapa surah Al-Quran, yaitu dalam surah Maryam ayat 64 dan 65 yang artinya, "Dan tidaklah kami Jibril turun kecuali dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Dan tidaklah Tuhanmu lupa, Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah?" Alam semesta menurut para ahli, salah satunya menurut Al-Jurjani, dalam kitab At-Ta'rifat tema alam, segala bahasa berarti segala hal yang menjadi tanda bagi suatu perkara sehingga dapat dikenali. Sedangkan secara terminologi berarti segala sesuatu yang maujud, maufudat, selain Allah. Dengan ini Allah dapat dikenali baik dari segi nama maupun dari sifatnya. Segala sesuatu selain Allah itulah alam secara sederhana. Pengertian ini merupakan pengertian teologis dalam arti berdasarkan yang dikemukakan oleh para teologi Islam. Adapun secara filosofis, alam adalah kumpulan faubur atau substansi yang tersusun secara materi atau maddat dan bentuk surah yang ada di langit dan di bumi. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itulah alam berdasarkan rumusan filsafat. Alam dalam pengertian ini merupakan alam semesta atau jagat raya yang dalam bahasa Inggris disebut universe. Menurut Muhammad Abduh, orang Arab sepakat bahwa kata alamin tidak merujuk kepada sesuatu yang ada seperti alam, batu, dan tanah. Tetapi mereka memakai kata alamin untuk merujuk kepada semua makhluk Allah yang berakal seperti alam manusia, hewan, dan tumbuhan. Dalam Al-Quran disebut juga kata alamin sebanyak 73 kali yang termaktub dalam 30 surah. Sedangkan Sirajuddin Zar merujuk pengertian alam semesta itu menggunakan as-samawat wal-ard wa ma bainahuma yang disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 20 kali. Kata ini mengacu kepada dua alam, yaitu alam fisik seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, dan alam non-fisik atau alam gaib seperti alam malaikat, alam jin, dan ruh. Menurut Al-Rasyidin dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam bahwa kata alamin merupakan bentuk perular yang mengindikasikan bahwa alam semesta ini banyak dan beraneka ragam. Pemaknaan tersebut konsisten dengan konsepsi Islam bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ahad, maha tunggal, dan tidak bisa dibagi-bagi. Kemudian beliau menelurkan kembali bahwa konsep Islam mengenai alam semesta merupakan penegasan bahwa alam semesta adalah sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan penciptaan alam semesta menurut perspektif Islam pada dasarnya adalah sarana untuk menghantarkan manusia pada pengetahuan dan pembuktian tentang keberadaan dan kemahakuasaan Allah. Tujuan penciptaan alam semesta ini pada dasarnya adalah sarana untuk menghantarkan manusia pada pengetahuan dan pembuktian tentang keberadaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mewajibkan adanya zat yang mewujudkannya. Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa tujuan penciptaan alam semesta ini adalah untuk memperlihatkan kepada manusia akan tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran juga menegaskan bahwa tujuan penciptaan alam semesta ini bertujuan untuk memperlihatkan kepada manusia akan tanda-tanda atas keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alam semesta diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan manusia, yang dimana untuk memenuhi kebutuhan dari manusia selama hidup di muka bumi ini. Alam semesta ini juga diciptakan sebagai bahan dan sumber pelajaran maupun pengamatan bagi manusia untuk mencari beberapa kumpulan rahasia Allah dengan akal dan menggunakan pengamatannya dalam memahami apa hakikat diciptakannya alam semesta ini. Alam semesta ini juga diciptakan yang bertujuan untuk menunjuk manusia sebagai pemimpin yang dapat menjadi pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab. Hakikat alam semesta menurut pandangan Islam ada 4. Yang pertama, seluruh alam ini adalah makhluk Allah dan diciptakan dengan punya tujuan tertentu, yakni semua menghadap Tuhan. Yang kedua, alam ini diciptakan dengan penuh keteraturan dan alam tunduk kepada sunnatullah atau hukum keteraturan tersebut sesuai ukuran yang telah ditentukannya. Yang ketiga, kehidupan manusia tunduk kepada sunnatullah kemasyarakatan. Allah telah mengatur sunnah ini bagi kehidupan manusia. Dan yang terakhir, seluruh alam ini tunduk kepada Allah, baik pengaturan, perintah, dan kehendaknya. Alam ini merupakan nikmat Allah bagi manusia. Di dalam Al-Quran dijelaskan beberapa fungsi penciptaan alam. Yang pertama, penciptaan alam semesta bertujuan untuk memperlihatkan kepada manusia bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pencipta, sebagaimana dalam surah Ad-Duhan ayat 38 sampai 39. Baru yang kedua. Yang kedua, memperlihatkan kepada manusia akan tanda-tanda atas keberadaan dan kekuasaan Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Fussilat ayat 53. Dalam ayat Fussilat ayat 53 yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.